Halo semuanya, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengisian SPT tahunan badan menggunakan aplikasi eSPT. Jadi di sini saya telah memiliki soal, yaitu soal dari PT Pesona Bali. Di mana PT Pesona Bali ini merupakan suatu perusahaan dagang yang berlokasi di Jalan Padang Luwih nomor 12 Dalung, dengan informasi wajib pajak sebagai berikut. Dan juga di sini telah disediakan mengenai laporan laba rugi tahun 2021 yang akan menjadi dasar dari perhitungan pajak PT Pesona Bali. Dan juga telah disediakan data tambahan laporan keuangan yang menjadi dasar dari perhitungan rekonsiliasi fiskal PT Pesona Bali. Dan berikut adalah data tambahan tersebut. Berdasarkan data tambahan yang telah disediakan tersebut, saya telah membuat suatu kertas kerja rekonsiliasi fiskal untuk menghitung laba bersih sebelum pajak dari PT Pesona Bali. Dan berikut adalah kertas kerja penyesuaian fiskal yang telah saya buat. Dan juga jumlah penghasilan itu yaitu sebesar 293 juta yang secara fiskal. Maka atas dasar inilah yang akan digunakan sebagai perhitungan pajak untuk selanjutnya. Selanjutnya, berdasarkan data-data yang telah disediakan tersebut, maka data tersebut akan dimasukkan ke dalam eSPT PPh tahunan wajib pajak badan. Jadi di sini saya telah koneksi ke database dan juga telah membuat SPT tahun 2021, maka yang saya pilih adalah buka SPT yang ada. Jika belum membuat, maka bisa memilih untuk buat SPT baru. Jadi di sini saya akan membuka SPT yang ada, yaitu SPT tahun 2021. Dan tampilannya sebagai berikut, dan bisa diklik OK. Selanjutnya, setelah SPT terbuka, maka kita akan mengisi SPT dari yang pertama adalah transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Jadi karena perusahaan PT Pesona Bali ini merupakan perusahaan dagang, maka untuk transkripnya adalah transkrip 8A strip 2. Dan juga pada data tidak terdapat keterangan mengenai aktiva dan juga kewajiban, maka bisa langsung mengisi di bagian laba rugi. Yang pertama untuk bagian penjualan bersih yaitu dilihat dari yang komersial adalah penjualan bruto dikurang dengan retur penjualan dan didapatkan hasil sebesar 22 miliar 500 juta. Maka yang diisi adalah sebesar 22 miliar 500 juta. Selanjutnya untuk di bagian pembelian yaitu terdapat keterangan pembelian dalam negeri dan juga pembelian impor. Jika dijumlahkan hasilnya adalah 22 miliar. Selanjutnya untuk saldo barang dagang awal, itu terdapat keterangan bahwa persediaan awal adalah sebesar 1 miliar. Maka diisi sebesar 1 miliar. Selanjutnya untuk saldo barang dagang akhir adalah sebesar 800 juta. Maka diisi sebesar 800 juta. Selanjutnya didapatkan hasil harga pokok penjualan yaitu 2 tambah 3 dikurang 4 yaitu sebesar 22 miliar 200 juta rupiah. Dan juga untuk laba kotornya yaitu 22 miliar 500 juta dikurang dengan 22 miliar 200 juta dan didapatkan yaitu 300 juta rupiah. Selanjutnya untuk di bagian beban penjualan tidak terdapat keterangan bahwa adanya beban penjualan di PT Pesona Bali, maka dapat dikosongkan. Selanjutnya untuk bagian beban umum administrasi yaitu dapat dimasukkan seluruh beban yang terdapat di sini, yaitu sebesar 1 miliar 612 juta rupiah. Maka didapatkan laba usaha yaitu sebesar minus 1 miliar 312 juta. Selanjutnya untuk penghasilan atau beban lainnya yaitu didapatkan dari bagian ini, yaitu jumlah penghasilan di luar usaha sebesar 480 juta dikurang dengan jumlah biaya dari luar usaha, yaitu sebesar 170 juta. Dan didapatkan yaitu penghasilan itu dari luar usaha adalah sebesar 310 juta. Maka yang dimasukkan adalah 310 juta. Selanjutnya, tidak terdapat keterangan adanya laba rugi perusahaan asosiasi, maka tidak diisikan. Dan selanjutnya, di bagian beban atau manfaat pajak penghasilan itu diisi dengan
beban pajak yang telah dihitung yaitu sebesar Rp57.727.890. Maka didapatkan laba bersih yaitu sebesar minus Rp1.727.890. Dan juga untuk di pos luar biasa dan juga hak minoritas itu tidak terdapat keterangan, maka dapat dibiarkan 0. Selanjutnya bisa diklik simpan dan juga diklik yes. Jika sudah berhasil disimpan, maka bisa diklik OK. Baik, selanjutnya yaitu mengisi lampiran khusus untuk penyusutan, yaitu di bagian daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Jadi, pada soal terdapat keterangan bahwa penyusutan adalah sebesar 75 juta. Maka untuk jenis hartanya yaitu harta berwujud. Untuk kelompok harta, diasumsikan bahwa harta tersebut adalah kelompok 1. Dan jenis usaha yaitu semua jenis usaha. Dan nama harta yaitu dimasukkan aset tetap. Bulan dan tahun perolehan, diasumsikan bulan dan tahun perolehannya yaitu pada tahun ini, Januari 2021. Metode penyusutannya yaitu sama, garis lurus. Selanjutnya untuk harga perolehan, diasumsikan bahwa harga perolehannya adalah sebesar 75 juta dibagi dengan 25%, yaitu sebesar 300 juta. Dan untuk penyusutan fiskal tahun ini, yaitu 75 juta. Selanjutnya yaitu bisa diklik untuk catatan tentang hartanya, bisa tulis yaitu aset tetap berjumlah 1 buah. Selanjutnya bisa dipilih untuk menyimpan dan tidak ada untuk entry baru. Selanjutnya untuk jumlah penyusutan komersial bisa diisi dengan data sesuai dengan laporan laba rugi di bagian komersial, yaitu sebesar 50 juta. Maka untuk selisih penyusutannya adalah sebesar 25 juta. Selanjutnya bisa diklik tutup. Baik, setelah mengisi lampiran khusus, maka selanjutnya akan mengisi lampiran SPT yang diisi dari yang paling belakang terlebih dahulu, yaitu adalah lampiran 6. Jadi pada soal, terdapat keterangan bahwa dividen diterima dari perusahaan yang merupakan afiliasi dengan jumlah penyertaan modal sebesar 1 miliar dan diinvestasikan kembali sebesar 1%. Jadi dividen ini kita terima dari PT Laba-Laba, yaitu sebesar 100 juta. Maka atas penyertaan modal pada PT Laba-Laba ini dimasukkan ke dalam lampiran 6. Yaitu diklik baru. Selanjutnya, domisili perusahaan afiliasi adalah dalam negeri dan juga dimasukkan NPWP yang valid. Selanjutnya untuk nama perusahaan afiliasi adalah PT Laba-Laba. Dan juga untuk alamat bisa diisikan. Untuk jumlahnya adalah sebesar jumlah modal yang di-store, yaitu sebesar 1 miliar. Dan juga untuk persentase modal di-store adalah sebesar 10%, sesuai dengan keterangan pada soal. Selanjutnya, bisa diklik simpan, dan juga bisa ditutup. Untuk bagian B, untuk daftar pinjaman dari atau kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi, pada soal tidak terdapat keterangan bahwa adanya daftar pinjaman tersebut, maka untuk bagian B tidak usah diisikan, dan selanjutnya bisa diklik tutup. Setelah mengisi lampiran 6, selanjutnya saya akan mengisi lampiran 5. Di bagian lampiran 5 ini yaitu mengenai daftar pemegang saham atau pemilik modal. Yang pertama untuk bagian A, daftar pemegang saham atau pemilik modal ini telah ada keterangannya di soal, yaitu di bagian susunan pengurus dan juga pemegang saham. Terdapat 3 orang, yaitu yang pertama Santi, Hani, dan juga Nandini. Maka data tersebut akan dimasukkan ke dalam SPT, yaitu dengan mengklik baru,
Selanjutnya, jumlah modal di store penuh ini adalah jumlah modal dari ketiga orang tersebut, yaitu sebesar 10 miliar. Untuk NPWP, yaitu diisi dengan NPWP yang valid, dan nama pemegang saham, dan juga untuk datanya dapat disesuaikan sesuai dengan soal. Baik, karena ketiga orang tersebut telah diisi di bagian A, selanjutnya yaitu diisi di bagian B, yaitu daftar susunan pengurus dan juga komisaris. Diklik baru, selanjutnya bisa dimasukkan data-data yang telah kita masukkan sebelumnya. Selanjutnya, jika ketiganya telah dimasukkan, dapat ditutup. Setelah mengisi lampiran 5, selanjutnya akan mengisi lampiran 4, di mana lampiran 4 adalah lampiran mengenai penghasilan yang dikenakan PPh final dan juga yang tidak termasuk objek pajak. Yang pertama, untuk bagian A, penghasilan yang dikenakan PPh final. Pada soal, terdapat keterangan bahwa perusahaan juga mendapatkan penghasilan lain dari luar usaha, yaitu sebagai berikut, dan juga dari seluruh penghasilan tersebut terdapat penghasilan yang dikenakan PPh final. Yang pertama yaitu penghasilan sewa gudang dari PT Manifest. Berdasarkan PP nomor 34 tahun 2017, penghasilan sewa gudang ini termasuk ke dalam penghasilan yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2, yaitu sebesar 200 juta. Maka penghasilan tersebut akan dimasukkan ke dalam nomor 7, yaitu penghasilan persewaan atas tanah dan bangunan, yaitu sebesar 200 juta. Dan tarif yang berlaku adalah sebesar 10%. Maka untuk PPh-nya adalah sebesar 2 juta. Selanjutnya, selain penghasilan tersebut, terdapat juga pendapatan bunga tabungan sebesar 10 juta. Berdasarkan PMK nomor 212 tahun 2018, penghasilan bunga tabungan ini juga merupakan penghasilan final. Maka dimasukkan ke dalam nomor 1, yaitu bunga deposito atau tabungan, yaitu sebesar penghasilan yang diterima, yaitu 10 juta. Dan tarifnya adalah sebesar 20%. Dan PPh terutangnya adalah sebesar 200.000, sebesar 2 juta. Maka untuk jumlahnya yaitu sebesar 22 juta. Selanjutnya, bisa diklik simpan dan juga klik yes. Selanjutnya yaitu di bagian B adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi di keterangan pada soal terdapat dividen dari PT Laba-Laba dengan saham sebesar 10%, yaitu sebesar 100 juta. Jadi di bagian dividen dari PT Laba-Laba ini terdapat juga keterangan pada soal, yaitu di bagian ini dividen yang diterima dari perusahaan yang merupakan afiliasi dengan jumlah penyertaan modal 1 miliar dan diinvestasikan kembali seluruhnya sebesar 100%. Maka dividen yang diinvestasikan tersebut termasuk ke dalam PPh pasal 4 ayat 3, yaitu tidak termasuk objek pajak. Maka atas dividen yang diterima tersebut sebesar 100 juta, seluruhnya tidak termasuk objek pajak, maka dimasukkan ke dalam bagian B, yaitu di bagian nomor 3 adalah dividen dari atau bagian laba dari penyertaan modal pada badan usaha di Indonesia, yaitu sebesar 100 juta. Selain itu tidak ada lagi penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, maka bisa diklik simpan. Klik OK. Selanjutnya bisa tutup formulir lampiran 4 ini. Setelah mengisi lampiran 4, selanjutnya akan mengisi lampiran 3, di mana lampiran 3 adalah mengenai kredit pajak dalam negeri. Jadi yang pertama, yaitu diklik baru, dan pada soal terdapat keterangan bahwa terdapat kredit pajak dan bukti potong yang diperoleh, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah PPh pasal 22 dari Kementerian Pariwisata.
Maka untuk datanya bisa diisi yang pertama, jenis PPh yang dipotong atau dipungut yaitu PPh pasal 22, cara pembayaran yaitu dipungut pihak lain karena PPh 22, selanjutnya nomor bukti potong atau pungut dapat diisikan. Untuk jenis penghasilannya yaitu pembelian barang oleh bendaharawan. Dan jumlah penghasilan bruto sesuai di soal yaitu sebesar 600 juta rupiah. Dan PPh yang dipotong atau dipungut adalah sebesar 9 juta rupiah. Untuk NPWP pemotong atau pemungut ini dapat diklik tanda kotak pada di sebelah kanannya. Selanjutnya yaitu mengisi referensi pemotong. Yang pertama yaitu klik baru. Setelah itu diisi NPWP pemotong dengan NPWP yang valid, yaitu sebesar sekian. Dan nama pemotong yang pertama yaitu Kementerian Pariwisata. Setelah itu bisa diklik simpan dan juga bisa diklik untuk entry data baru karena terdapat beberapa pemotong lainnya. Klik simpan dan juga tidak entry data baru. Setelah itu bisa ditutup, dan untuk NPWP pemotong atau pemungut yang pada bagian ini dapat dipilih untuk Kementerian Pariwisata. Diklik yang centang pada nomor 1, setelah itu klik pilih. Setelah itu klik simpan dan juga rekam baru. Untuk yang kedua, terdapat keterangan bahwa terdapat pemotongan pajak lainnya yaitu PPh pasal 22 atas impor dari bea cukai. Maka diisikan juga di jenis PPh yang dipotong atau pungut tetap PPh pasal 22, cara pembayaran dipungut pihak lain, nomor bukti potong atau pungut dapat diisi dengan nomor bukti potong atau pungut yang tertera pada soal. Setelah itu jenis penghasilannya adalah untuk nilai impor. Setelah itu jumlah penghasilan brutonya yaitu sebesar untuk kredit pajaknya adalah sebesar 25 juta dengan tarif sebesar 2,5%, maka atas brutonya yaitu sebesar 1 miliar. Maka selanjutnya diisikan di dalam jumlah penghasilan bruto sebesar 1 miliar. Untuk PPh yang dipotong atau dipungut adalah sebesar 25 juta. Dan untuk NPWP-nya bisa dipilih nomor 2 yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selanjutnya klik simpan dan juga rekam baru. Baik, untuk yang ketiga yaitu terdapat keterangan bahwa terdapat sewa kendaraan dari PT Squid sebesar 2.400.000. Maka untuk di sini di input yang pertama untuk jenis PPh diubah menjadi PPh pasal 23. Setelah itu nomor bukti potongnya bisa ditulis dan jenis penghasilannya adalah atas sewa kendaraan. Selanjutnya untuk jumlah penghasilan brutonya, jadi terdapat keterangan bahwa jumlah pajak yang dipotong adalah sebesar 2.400.000. Ini adalah 2%. Maka untuk jumlah yang dipotong adalah 100% per 2% dikali dengan 2.400.000 yaitu sebesar 120 juta. Maka jumlah penghasilan bruto diisi dengan 120 juta. Selanjutnya untuk PPh yang dipotong untuk dipungut sesuai dengan yang di soal yaitu 202.400.000. Dan untuk NPWP-nya bisa dipilih dari milik PT Squid. Selanjutnya klik simpan dan juga tidak rekam baru. Walaupun pada keterangan soal terdapat kredit pajak dan juga bukti potong lainnya, namun kredit pajak dan bukti potong lainnya ini adalah PPh pasal 44 ayat 2 yang tidak dapat dikreditkan. Dan juga terdapat PPh pasal 25 yang nantinya dapat dikreditkan setelah menghitung pajak yang terutang. Selanjutnya bisa diklik yaitu tutup. Setelah mengisi lampiran 3, selanjutnya kita akan mengisi lampiran 2. Di mana lampiran 2 adalah perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan juga biaya dari luar usaha.
Yang pertama yaitu mengisi di bagian harga pokok penjualan. Jadi untuk harga pokok penjualan ini didapatkan data dari laporan laba rugi dari PT Pesona Bali, yaitu di bagian berikut, harga pokok penjualan. Jadi untuk yang pertama diisi adalah di bagian pembelian. Pembelian ada dua, yaitu pembelian dalam negeri dan juga pembelian impor. Maka yang diisi adalah keduanya sebesar 22 juta. Maaf, maksudnya 25 miliar. Selanjutnya untuk persediaan awal juga mengikuti yang ada pada soal, yaitu sebesar 1 miliar. Selanjutnya untuk persediaan akhir, yaitu sebesar 800 juta. Baik, maka didapatkan harga pokok penjualan yaitu sebesar 22 miliar 200 juta. Ini sudah sesuai dengan yang tertera pada laporan laba rugi. Baik, selanjutnya untuk bagian biaya usaha lainnya, itu juga didapatkan dari laporan laba rugi di bagian biaya. Jadi yang pertama, yaitu di bagian biaya gaji, upah, bonus, gratifikasi, dan sebagainya, itu diisikan dari biaya yang terdapat pada laporan laba rugi, yaitu di bagian gaji dan tunjangan, yaitu sebesar 750 juta. Selanjutnya, untuk biaya transportasi di soal tersebut tidak ada. Selanjutnya, untuk biaya penyusutan, itu terdapat biaya penyusutan, yaitu sebesar 50 juta untuk biaya yang bagian ini. Selanjutnya, untuk biaya sewa, itu juga terdapat biaya sewa, di mana biaya sewanya adalah sebesar 140 juta. Selanjutnya untuk biaya bunga pinjaman itu tidak ada. Dan selanjutnya untuk biaya sehubungan dengan jasa itu terdapat yaitu di bagian perbaikan dan pemeliharaan, biaya telepon dan juga biaya listrik atau air, di mana penjumlahannya yaitu sebesar 190 juta. Untuk biaya piutang tidak tertagih itu tidak ada. Selanjutnya juga untuk biaya royalti ini juga tidak ada. Biaya pemasaran atau promosi ini ada, yaitu sebesar 100 juta. Maka sisanya akan masuk ke dalam biaya lainnya. Di mana biaya lainnya ini jika dijumlahkan hasilnya dari sisa-sisa biaya yang belum masuk ke dalam kategorinya masing-masing adalah sebesar 382 juta rupiah. Maka didapatkan biaya usaha lainnya itu sebesar 1 miliar 612 juta rupiah. Ini sudah sesuai dengan yang ada pada laporan laba rugi. Setelah mengisi lampiran 2, maka selanjutnya akan mengisi lampiran 1, di mana lampiran 1 merupakan lampiran yang berisi tentang perhitungan penghasilan neto fiskal. Yang pertama untuk penghasilan neto komersial dalam negeri, yaitu yang pertama adalah peredaran usaha. Peredaran usaha ini bisa dimasukkan sesuai dengan nominal yang telah kita masukkan ke dalam transkrip elemen laporan keuangan, yaitu di bagian penjualan bersih, yaitu sebesar 22 miliar 500 juta. Selanjutnya yang diisi lagi adalah penghasilan dari luar usaha. Ini juga didapatkan dari laporan laba rugi, yaitu sebesar 480 juta. Dan juga untuk biaya dari luar usaha itu otomatis terisi. Dan selanjutnya terdapat juga penghasilan neto komersial dari luar negeri itu tidak ada. Dan untuk penghasilan yang dikenakan PPh final dan juga yang tidak termasuk objek pajak itu didapatkan dari informasi yang telah kita isi di lampiran sebelumnya, yaitu sebesar 310 juta. Selanjutnya bila sudah, maka akan dilanjutkan ke dalam halaman 2. Baik, untuk halaman 2 ini merupakan penyesuaian fiskal positif yang didapatkan juga dari kertas kerja yang telah dikerjakan sebelumnya. Yang pertama, untuk biaya yang dibebankan dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, dan anggota itu ada, yaitu di bagian biaya listrik atau air, yaitu untuk rumah dinas direksi perusahaan sebesar 30 juta. Selanjutnya untuk dana cadangan itu tidak ada, dan penggantian imbalan dalam bentuk aturan kenikmatan juga tidak ada. Untuk jumlah yang melebihi kewajaran kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa itu ada,
yaitu pada bagian sewa gedung kantor, karena harga wajar yang sesungguhnya adalah 110 juta, maka 30 jutanya akan dimasukkan ke bagian ini. Selanjutnya untuk harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan itu ada di bagian sumbangan dan bantuan, yaitu sebesar 25 juta. Selanjutnya untuk pajak penghasilan itu ada juga di bagian gaji dan tunjangan sebesar 20 juta karena ini merupakan PPh 26, maka dimasukkan ke dalam bagian sini. Selanjutnya untuk gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan dan lainnya itu tidak ada. Untuk sanksi administrasi itu ada, yaitu di bagian sanksi dan denda pajak lainnya, yaitu sebesar 72 juta. Selanjutnya untuk penyusutan dan juga amortisasi itu tidak terdapat selisih untuk yang positif. Selanjutnya untuk biaya yang ditangguhkan pengakuannya juga tidak ada, sehingga penyesuaian positif lainnya itu adalah sisa dari seluruh penyesuaian positif yang tidak ada di kategori yang di atas, yaitu sebesar 1.653 juta. Maka seluruh penyesuaian fiskal positifnya adalah sebesar 1.830 juta. Baik, setelah mengisi halaman 2, maka selanjutnya akan mengisi lampiran halaman 3. Dan di halaman 3 merupakan penyesuaian fiskal negatif, di mana untuk bagian A itu telah terisi otomatis karena kita telah mengisi lampiran khusus penyusutan, dan selanjutnya akan mengisi penyesuaian fiskal negatif lainnya. Karena terdapat keterangan bahwa terdapat penyesuaian fiskal negatif, yaitu di bagian persediaan awal, terkait dengan penentuan harga pokok yang diperbolehkan, yaitu hanyalah FIFO dan juga average, dan terdapat selisih sebesar 200 juta, maka akan dimasukkan ke dalam penyesuaian fiskal negatif lainnya. Selanjutnya didapatkan jumlah penyesuaian fiskal negatif adalah sebesar 225 juta, sehingga didapatkan penghasilan neto fiskal adalah sebesar 293 juta. Selanjutnya, apabila telah mendapatkan hasil tersebut, maka bisa diklik simpan. Setelah itu dapat ditutup lampiran tersebut. Baik, setelah semua lampiran terisi, maka selanjutnya adalah mengisi SPT Induk, di mana SPT Induk dapat dipilih di bagian SPT PPh Wajib Pajak Badan. Yang pertama itu mengisi data mengenai pembukuan. Yang pertama, pembukuan atau laporan keuangan itu terdapat keterangan di soal bahwa tidak diaudit dan juga tidak menggunakan konsultan pajak. Maka di bagian ini dapat dipilih tidak diaudit, dan juga untuk nama akuntan publik dan juga konsultan pajaknya dapat tidak usah diisikan karena tidak terdapat keterangan mengenai hal tersebut, dan dapat langsung menuju ke bagian A sampai dengan C. Yang pertama, untuk penghasilan kena pajak itu telah terisi otomatis dari data yang sebelumnya diisikan, dan selanjutnya untuk PPh terutang itu dipilih di bagian pasal 31E. Karena penghasilannya terdapat di antara 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar. Dan di sini hasilnya adalah Rp57.564.266, di mana terdapat sedikit perbedaan dengan perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu sebesar Rp57.777.890. Maka dapat diubah menjadi angka yang telah benar tersebut. Selanjutnya, tidak terdapat pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri, maka bisa dibayarkan menjadi nol, dan juga jumlah PPh terutang tetap sama jumlahnya. Selanjutnya, untuk kredit pajak itu otomatis terisi dari lampiran yang sebelumnya telah kita isi, dan juga tidak terdapat kredit pajak luar negeri, maka untuk PPh yang harus dibayar sendiri adalah sebesar Rp21.327.890. Baik, selanjutnya setelah mengisi bagian A sampai dengan C, maka selanjutnya akan mengisi bagian C sampai dengan D, di mana bagian C sampai dengan D itu terdapat yang pertama mengenai kredit pajak. PPh yang dibayar sendiri atau PPh pasal 25 bulanan itu terdapat keterangan pada soal bahwa kredit pajaknya terdapat PPh pasal 25 yang telah dibayar tahun 2021, yaitu sebesar 25 juta. Maka akan dimasukkan sebesar 25 juta. Dan untuk STP PPh pasal 25 hanya pokok pajak itu juga ada, yaitu sebesar 2.600.000, namun terdapat sanksi administrasi sebesar 100.000, maka untuk pokok pajaknya saja telah sebesar 2.500.000, maka dimasukkan sebesar 2.500.000. Sehingga totalnya menjadi 27.500.000. Selanjutnya, untuk PPh kurang atau lebih bayar itu otomatis terisi sebesar Rp6.172.110, yaitu lebih bayar.
Dan selanjutnya untuk PPh yang lebih bayar tersebut bisa dipilih, yaitu direstitusikan, pengembalian, atau diperhitungkan dengan utang pajak. Di sini saya memilih untuk diperhitungkan dengan utang pajak. Selanjutnya, setelah mengisi bagian C sampai dengan D, maka akan mengisi bagian E sampai dengan G, di mana terdapat angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Yang pertama, penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran itu adalah laba bersih, dikurangi dengan penghasilan yang bukan merupakan penghasilan teratur. Dan di soal terdapat keterangan bahwa terdapat penjualan aktiva tetap yang bukan merupakan penghasilan teratur. Dan nominalnya adalah sebesar 50 juta. Maka untuk perhitungan yang menjadi dasar yaitu 293 juta dikurang dengan 50 juta. Maka hasilnya yaitu 243 juta. Maka angka tersebut akan dimasukkan ke sini. Selanjutnya untuk PPh terutang, itu terdapat perbedaan dengan yang telah dihitung sebelumnya, maka dapat diganti dengan perhitungan yang telah dilakukan, yaitu sebesar Rp47.864.410. Dan untuk kredit pajak itu dapat diisi dengan kredit pajak yang telah diinput sebelumnya, itu sebesar Rp36.400.000. Maka didapatkan PPh yang harus dibayar sendiri adalah sebesar Rp11.464.410, dan juga PPh pasal 25 yaitu 11 juta ini dibagi dengan 12, maka hasilnya yaitu Rp955.367. Selanjutnya untuk bagian PPh final dan penghasilan bukan objek pajak ini otomatis terisi dari formulir lampiran 4 yang telah diisi sebelumnya, yaitu sebesar 22 juta, dan untuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak adalah sebesar 100 juta. Selanjutnya untuk pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa, itu dicentang tidak ada transaksi dalam hubungan istimewa. Setelah mengisi bagian E sampai dengan G, itu selanjutnya mengisi bagian terakhir yaitu bagian H, di mana bagian H adalah mengenai lampiran. Maka untuk lampiran-lampirannya, yaitu yang pertama untuk surat-surat pajak ini tidak ada karena lebih bayar. Selanjutnya untuk laporan keuangan itu ada, untuk transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan itu ada, daftar penyusutan ada, selanjutnya penghitungan kompensasi kerugian fiskal ini tidak ada, dan daftar fasilitas penanaman modal juga tidak ada, daftar cabang utama perusahaan tidak ada, untuk SSP lembar ketiga tidak ada, perhitungan PPh pasal 26 juga tidak ada, serta kredit pajak luar negeri juga tidak ada, dan untuk surat kuasa khusus juga tidak ada. Maka selanjutnya untuk di penandatangan SPT adalah wajib pajak, dan untuk tanggal lapor SPT ini terdapat di soal, yaitu tanggal 30 April 2022. Maka bisa diisi dengan 30 April 2022. Baik, selanjutnya apabila sudah, bisa diklik simpan. Baik, karena SPT telah terisi seluruhnya, maka dapat memilih untuk mencetak SPT, yaitu pada menu SPT Tool. Setelah itu bisa dipilih menu cetakan. Setelah dipilih menu cetakan, maka bisa dicentang di bagian tahun pajak dan memilih tahun pajak tahun 2021, yaitu yang tadi kita isikan. Setelah itu bisa dipilih untuk memilih semua atau select all, dan setelah itu bisa dipilih untuk menu cetak. Maka setelah dipilih menu cetak, maka hasilnya akan seperti ini, yaitu bisa dilihat untuk SPT yang telah kita isi sebelumnya. Dari transkrip-transkrip lampiran khusus sampai dengan lampiran yang telah kita isi sebelumnya. Dan ini adalah untuk SPT induk. Baik, apabila ingin mencetak SPT induk saja, maka dipilih yang pilihan SPT induk. Setelah itu bisa dipilih nomor 1 dan cetak. Dan kita akan bisa melihat SPT induk yang telah kita kerjakan. Baik, sekian cara pengisian SPT PPh Badan menggunakan aplikasi SPT. Terima kasih dan semoga bermanfaat.